Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, dipimpin oleh ketua kelasnya salah satu minta tolong di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita cek dulu kanan, kiri, depan, belakang, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, berarti teman kalian hadir. Oke, kita akan melakukan jeda aktivitas, kita melakukan dengan teknik stop. Yang pertama, stop, kalian berhenti aktivitas, jangan ada yang beraktivitas selain berdiam diri dan melakukan nyamannya duduk kalian. Terus kemudian T, T yaitu kalian take a breath atau tarik nafas semuanya, turunkan. Oke, oke. Habis itu kita itu adalah observe, yaitu kita mengamati tentang diri kita dan juga apa yang tubuh kita rasakan. Dan juga kita mengamati teman kalian. Coba ditengok teman kalian kanan dan kirinya diamati. Oke. Oke, selanjutnya kita melakukan P. P-nya itu adalah proses atau lanjutan, yaitu setelah kita amati teman-teman kalian, kita menggunakan saya ingin bertanya kabar kalian. Nah, di sini Ibu akan menanyakan tentang perasaan kalian. Jadi, perasaan kalian nanti sekalian scan breakout atau kode batang ya, teman-teman. Sudah? Sudah. Oke, di sini Ibu bertanya mengenai emosi kalian. Apa sih yang paling tepat menggambarkan perasaan kalian? Terus bagaimana saat ini perasaan kalian jika digambarkan dalam cuaca? Nah, tujuannya pada awal pembelajaran ini saya ingin melihat emosi kalian, perasaan kalian tentang yang kalian alami untuk kita bisa mengontrol sebuah emosi ya teman-teman. Terus kemudian setelah kita mengenali emosi kita, kita bisa mengendalikan emosi kita, bahwasanya emosi itu boleh apa tidak sih teman-teman? Boleh. Emosi itu boleh ya antara senang, apalagi sedih, terus kesal, marah. Tetapi jangan berlebihan. Kita kontrol emosi. Nah, sebelum itu, sebelum memasuki pembelajaran, di sini eh, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kan kita kan tadi sudah mengecek teman kalian, sudah melihat mengamati teman kalian bahwasanya teman kalian itu memiliki karakter atau sifat tertentu, iya bukan? Iya, hal tersebut namanya itu adalah praduga atau perasaan. Itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran dalam artian mengamati teman kalian, melakukan penelitian itu untuk menilai berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita bisa membandingkan antara teks opini atau perasaan kalian dengan laporan hasil observasi. Setelah itu kita bisa mengetahui ciri-ciri laporan hasil observasi. Nah, setelah kita bisa mengetahui ciri-cirinya, kita bisa menganalisis struktur laporan hasil observasi. Setelah kita mengetahui ciri dan struktur, kita bisa membuat teks laporan hasil observasi. Begitu. Ada yang ditanyakan tujuannya? Belum. Oke, kita kesepakatan bersama ya dalam tujuan hari ini ada 4 ya teman-teman. Setuju? Setuju. Oke. Oke, yang pertama kita bandingkan teks A dan teks B.
Nah, ada yang minta, ada yang mau membacakan teks A? Saya, Bu. Boleh, Mbak Ella minta tolong. Sampah di kota kita sudah sangat mengerikan dan membuat saya sangat kesal. Banyak orang malas yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan menjadi bau dan menjijikan. Pemerintah harusnya memberikan hukuman berat kepada pembuang sampah ini. Oke, dan juga teks B, ada yang minta tolong? Saya, Bu. Teks B. Sampah merupakan material sisa yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik yang mudah membusuk seperti sisa sayuran, dan sampah organik yang sulit diuraikan seperti plastik dan kaleng. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang bernilai jual. Oke, teman-teman, terima kasih Mbak Zara. Di sini teks A ini berupa apa, teman-teman? Opini Opininya dari kata apa? mengerikan dan membuat saya serta seharusnya. Dan juga kata seharusnya. Ini kan sebuah perasaan kesal ya, kalimat apa namanya perasaan emosi dari kata sangat mengerikan dan membuat saya kesal. Ini teks opini. Sedangkan teks yang B itu adalah teks laporan hasil observasi. Tiga kata merupakan kata Yaitu sampah organik dan sampah anorganik. organik. Nah, dari teks tersebut itu kita bisa simpulkan bahwasanya laporan hasil observasi menurut Koasi itu adalah yang berupa fakta dan juga berdasarkan pengamatan, bukan imajinasi. Oke, lanjut. Minta tolong ada yang mau dibacakan, Mbak Ardila? Satu paragraf atau semua, Bu? Semuanya. Baik, Bu. Lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera adalah salah satu jenis tanaman hias yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat maupun bahan baku kosmetik. Tanaman ini tergolong ke dalam keluarga Aspodelaceae dan dapat tumbuh dengan subur di daerah beriklim tropis maupun kering. Tanaman lidah buaya memiliki daun berbentuk tebal, runcing, dan berdaging memanjang. Warna daunnya hijau dengan bercak-bercak putih pada bagian permukaannya. Di sepanjang tepi daun terdapat duri-duri kecil yang tidak begitu tajam. Di dalam daunnya yang tebal terdapat gel bening yang kaya akan kandungan air, vitamin, dan mineral. Tanaman ini memiliki akar serabut yang dangkal namun mampu bertahan hidup di tanah yang minim air. Lidah buaya memiliki berbagai macam kegunaan bagi kehidupan sehari-hari. Gel bening di dalam daunnya dapat digunakan untuk merawat kesehatan kulit, meredakan luka bakar ringan, serta menutrisi rambut. Selain untuk perawatan luar, lidah buaya juga sering diolah menjadi minuman segar yang bermanfaat bagi pencernaan. Oleh karena itu, lidah buaya menjadi salah satu tanaman serbaguna yang banyak dibudidayakan. Oke, terima kasih Mbak Ardila. Dari teks ini kita bisa memberikan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Objektif itu di sini ngeceknya apa, teman-teman? Lidah buaya. Oh ya, benar. Terus yang kedua yaitu kalimat Misi definisi contohnya apa ini? adalah salah satu. Oke, terus kemudian ada berdasarkan fakta. Di sini faktanya apa? Berbentuk tebal cing, tepi daun terdapat duri-duri. Oke, di sini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama tadi Objektif, kalimat definisi berdasarkan fakta, dan penggunaan istilah. Oke, terus kita lanjut. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan? Belum Paham ya? paham. Kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Di sini ada 3. Yang pertama, Pernyataan umum, terus deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, di sini teman-teman, pernyataan umum itu berisikan bagian pembuka atau gambaran singkat dari objek yang akan diteliti. Terus kemudian ada
deskripsi bagian yaitu rincian dari objek seperti ciri fisik, sifatnya, karakternya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisikan manfaatnya atau mungkin bisa dijadikan kesimpulan dari teksnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di teks tadi yang Mbak Ardila baca, yang pertama, kalimat pertama itu namanya apa? Pernyataan umum. Di paragraf pertama, maaf ya, paragraf pertama itu namanya pernyataan umum, yaitu berisikan gambaran umum mengenai apa? Lidah buaya. Buaya. Terus paragraf kedua, Deskripsi deskripsi bagian. bagian. Ini kan ciri-ciri dari lidah buaya ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu Deskripsi manfaat. manfaat atau bisa juga di kesimpulan. Kesimpulannya dari kata apa? Oleh karena Dari itu, Nah itu ya teman-teman. Ini hasil analisis struktur laporan observasi dari teks lidah buaya tadi. Yang paragraf pertama itu pernyataan umum, paragraf kedua itu deskripsi bagian, paragraf ketiga, maaf, itu deskripsi manfaat. Nah, ini ada penugasan ya teman-teman. Kita bagi kelompok ya. ya Bu. Oke. Oke, Ibu beri waktu berapa menit enaknya ini kesepakatannya? 10 15 menit ya. Oh, 15 menit. 30 kesadarannya dong. Kita kan ada 30 menit ya, teman-teman. Ya, 10 menitnya untuk kita maju ke depan. Ada yang mau maju? Sudah selesai kan? Bukan kalian cepet kok, kalian pinter ini, pasti gampang lah. Yuk. Kan di sini sudah saya kasih ini ya teman-teman. Kan penugasannya ini kan kalian mengamati lingkungan sekitar, terus kemudian diobservasi. Ini kan tugasnya kelompok tadi. Baik, izin menyampaikan hasil diskusi Ya, kami. ya. Nama objek yang kami observasi yaitu perpustakaan sekolah yang bernama Perpustakaan Lentera Ilmu. Waktu observasinya Senin 3 Agustus 2026 dan tempatnya di area perpustakaan sekolah lantai 2 gedung utama. Adapun struktur dan isi teks laporan hasil observasinya, pertama pernyataan umum di paragraf pertama, yaitu perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Terus di deskripsi bagian di paragraf kedua, di bagian depan dekat pintu masuk terdapat meja pustakawan. Dan yang terakhir yaitu di deskripsi manfaat itu terletak pada paragraf kelima. Dijelaskan bahwa perpustakaan sekolah memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan minat baca dan wawasan pengetahuan warga sekolah. Terima kasih Mbak Arin. Gimana perasaannya Mbak setelah maju? Gugup Ibu tiba-tiba ditunjuk. Oh iya, nggak apa-apa ya tapi ya, tetap semangat ya. Iya Ibu. Oke. Eh, berikan tepuk tangan kepada Mbak Airin. Oke. Sebelum kita akhiri, kita refleksi dengan cara kalian scan barcode kode batang berikut ya teman-teman. Dan kita refleksi, kita tadi sudah belajar mengenai apa teman-teman? Teks, laporan hasil observasi. Observasi itu apa? Pengamatan. Ciri-cirinya apa? Oh, objektif. Terus tadi apa? Kalimat definisi. Terus tadi ada strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pinter semuanya ya teman-teman. Kita berikan tepuk tangan untuk hari ini. Oke teman-teman. Untuk hari ini semoga kita bermanfaat dalam kedepannya mengenai teks laporan hasil observasi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dimaafkan semuanya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sama-sama.